Ini orang itu sudah dijelaskan dalam Quran itu tidak akan mampu menolong kita sebenarnya. Jadi kalau kita meyakini seseorang itu mampu menolong kita itu sudah dianggap musyrik dari salah satu ayat ini. Ya. Inilah salah satu hal yang harus kita ketahui, apalagi tadi Da'iyah Lulu menceritakan mandi di 7 sungai umpamanya. Sebenarnya kenapa itu disuruh 7 sungai? Sebenarnya yang سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntazirina sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, juga jamaah bengkel hati, kuda nyengir ampe lebar. Ibu bapak yang hadir apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada di sini perjalanannya jauh ya ibu ya. Mudah-mudahan sampai di sini nggak ngantuk ya ibu ya. Sudah berwudu semuanya ibu? Kalau berwudu masih ngantuk juga boleh pakai korek api diganjel ya bu ya. Biar nggak ngantuk. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di pagi cerah berkah ini berkumpul kita, silaturahim kita, menuntut ilmu kita di bengkel hati. Tapi sebelum itu saya juga di sini kompak banget bajunya. Naik kereta perginya beli opak. Alhamdulillah baju kita kompak. Ya Ustadz Danu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, beli nampan sama si kembar. Ustadz yang tampan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh kepala saya gede terus nih.
2 hari ini sama Daiyah Lulu Iya, iya. pusing saya. Kenapa Ustadz? Ntar saya Bagus. berobat sama Ustadz ya. Oh, saya yang berobat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ya Ustadz. Sehat Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Sehat walafiat. Tapi sebelum itu Ustadz, kita juga pengen tahu jamaah dari Majlis Takliman aja. Jauh-jauh datang Ibu ya. Saya pengen tahu nih ada yang ijo-ijo ya Bu ya. Pohon melinjo, pohon karet. Bu ijo-ijo kayak ular keket. Enggak ya Bu ya. Cakep-cakep semuanya. Majlis Taklim Jamiah Nahdlatus Sholihah Brebes. Waalaikumsalam. Brebes Ibu ya. Brebes dikenalnya apa biasanya Ibu? Telur asin, bawang. Bawa Bu ke sini Bu. Bawa Bu. Iya, bawa katanya gitu ya. Majlis Taklim IHM, Ikatan Haji Muslimat Wiradesa Pekalongan. Waalaikumsalam. Ini hijau-hijau bunga-bunga semuanya ya Bu ya. Insya Allah Bunda, mudah-mudahan berkah semuanya Bu ya. Iya. Ibu, bajunya baru-baru Bu. Iya, baru Bu. Enak nggak Ibu ngomongnya Bu ya? Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa membeli nanas. Ibu seragam baru udah pada lunas? Udah. Alhamdulillah. Bapak ketawa aja Pak. Kata Bapak merah, kuning, hijau banyak Ibu ya. Majlis Taklim Aisyah Cijunjung Padang. Waalaikumsalam dari Padang Ibu ya. Iya subhanallah. Kalau hitungan Padang 1 sampai 5 gimana Bu? Cie, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, saya ikutan monyong Ibu ya. Ustadz Danu jangan lihat gitu ya, tahu aja. Majlis Taklim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam. Bapaknya semuanya juga dari An-Nida ya Bapak ya. Ibunya juga subhanallah banyak sekali. Insya Allah mudah-mudahan kita berkah di sini mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga bengkel hati ini. Insya Allah pulang dari sini hati kita menjadi bersih, menjadi tenang dengan amalan-amalan yang insya Allah mengingatkan kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya bingung kok bisa sih ada obat yang diharamkan. Itu seperti apa? Apa mungkin saya ada teman Ustadz, misalnya sakit nih. Ketika sakit harus nih ada anjurannya, ya udah kalau gitu harus bisa mandi di 7 sungai. Sungai mana aja kan bisa makan opor anget-anget ya Ustadz, gempor banget gitu ya. Nyari 7 sungai gitu ya. Itu ada amalan seperti itu, apa itu yang disebut dengan berobat tapi haram? Gimana Ustadz, silakan. Iya, ini jawaban bisa langsung. Memang ada. Kenapa berobat itu bisa diharamkan? Karena salah satunya kita melihat salah satunya dari firman Allah. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi waliyyu wala nasir. Dan kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari musibah Allah di muka bumi. Dan bagimu tidak ada seorang yang mampu melindungi. Dan juga tidak ada seorang yang mampu menolong kecuali Allah. Orang pun, ini orang itu sudah dijelaskan dalam Quran, itu tidak akan mampu menolong kita sebenarnya. Jadi kalau kita meyakini seseorang itu mampu menolong kita, itu sudah dianggap musyrik dari salah satu ayat ini. Ya. Inilah salah satu hal yang harus kita ketahui, apalagi tadi Daiyah Lulu menceritakan, mandi di 7 sungai umpamanya. Sebenarnya kenapa itu disuruh 7 sungai? Sebenarnya yang saya ketahui selama ini, sungai ini memang banyak penghuninya. Yaitu para makhluk-makhluk Allah yang tidak tampak. Pertama kita harus menyadari, wa ma asyabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini salah satu ayatnya. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sebenarnya paling gampang kita berpikir, berarti kalau ada musibah yang wujudnya itu sakit berarti dari buah tangan kita. Buah tangan kita yang tidak baik di hadapan Allah. Tinggal mana yang sakit. Kalau yang sakit mulut kita berarti mulut kita hobinya memang ngomong yang tidak-tidak, yang pedas. Kalau mohon ampun sehari, 2 hari, 3 hari, 5 kali belum selesai. Nah baru kita berdoa, ya Allah aku mohon izin darimu, aku akan berobat ke rumah sakit. Mudah-mudahan engkau berikan aku jalan kesembuhan melalui rumah sakit yang aku datangi. Amin. Tapi tetap mohonnya kepada Allah. Nah ini baru benar. Ini baru benar. Tapi kalau sudah cari ke air 7 sumur, ke air jamasannya kereta
api umpamanya. Kereta api ya? Iya. Kereta berkuda itu biasanya ya, yang biasanya kalau keraton-keraton itu kan dari Inggris, dari Belanda itu kan Iya. dicuciin pakai air bunga, ditampung di botol itu, kemudian diminum buat mandi, buat macem-macem katanya air muda bisa nyembuhin.